Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mutmaina, NIM F2018010003. Kali ini saya akan presentasikan materi kimia medisinal yang berjudul Hubungan Struktur Aktivitas Kelarutan, Sifat Kimia Fisika dan Aktivitas Biologis Obat. Baik, kita langsung masuk saja pada materi. Sifat kimia fisika dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat, oleh karena itu dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi obat reseptor. Beberapa sifat kimia fisika yang penting yang berhubungan dengan aktivitas biologis antara lain adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Selanjutnya, ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi sangat penting dalam hubungannya dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi obat reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif dalam ionnya. Selanjutnya, aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi, yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Contoh senyawa semi-homolog: N-alkohol, alkyl resorsinol, alkyl fenol, dan alkyl resol atau antibakteri. Yang kedua, ester asam para aminobenzoat atau anestesis setempat. Yang ketiga, alkyl 4,4 stilbenedio atau hormon estrogen. Selanjutnya, contoh senyawa semi-homolog yaitu seri homolog N-alkohol, seri homolog 4N alkyl resorsinol. Yang ketiga, seri homolog ester asam para hidroksibenzoat. Selanjutnya, prinsip Ferguson spesifik dan tidak spesifik. Kita masuk pada spesifik yang terbagi beberapa bagian, yaitu kereaktifan kimia, stereokimia, ikatan kimia, interaksi obat reseptor, distribusi gugus fungsi, efek induksi dan resonansi, dan distribusi elektronik. Selanjutnya, yang tidak spesifik, struktur kimia, sifat kimia fisika, aktivitas biologis, yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, aktivitas termodinamika, kelarutan, koefisien partisi lemak air, derajat ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Selanjutnya, ionisasi. Aktif tidak terionisasi, bekerja di dalam sel dan membran sel. Henderson, Hasselbalch, pKa, pKb, contohnya fenobarbital. Selanjutnya, aktif terionisasi, bekerja di ruang sel, contohnya sulfonamida. Selanjutnya, pembentukan kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Sebagai contoh adalah pembentukan kelat antara etilen diamin tetraasetat dengan ion Ca. Contoh kelat dalam sistem biologis. Kelat yang mengandung logam besi, contohnya enzim porfirin seperti katalase, perikosidase, dan sitokrom. Yang kedua, enzim non-porfirin seperti akonitase, aldolase, dan ferritin. Yang ketiga, molekul transfer oksigen seperti hemoglobin dan mioglobin. Yang kedua, kelat yang mengandung logam tembaga, contohnya enzim oksidase seperti asam askorbat oksidase, tirosinase, polifenol oksidase, lakase, dan sitokrom oksidase. Yang ketiga, kelat yang mengandung logam magnesium, contohnya beberapa enzim proteolitik, fosfatase, dan karboksilase. Yang keempat, kelat yang mengandung logam mangan, contohnya oksaloasetat, dekarboksilate, orginase, dan prolidase. Yang kelima, kelat yang mengandung logam zinc, contohnya insulin, karbonik anhidrase, dan laktat dehidrogenase. Yang keenam, kelat yang mengandung logam CO, contohnya vitamin B12 dan enzim karboksipeptidase. Selanjutnya, potensial redoks. Potensial redoks adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Hubungan kadar oksidator dan reduktor ditunjukkan oleh persamaan Nernst sebagai berikut.
EH itu sebagai potensial redoks yang diukur, EO potensial redoks baku, N jumlah elektron yang berpindah 0,006 tetapan termodinamik pemindahan satu elektron 30 Celcius. Selanjutnya, tegangan permukaan yang terdiri dari surfaktan merupakan senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Jenis surfaktan: anionik sabun, kationik amonium kuartener, non-ionik polisorbat 80. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.